A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرات صاحب كتاب مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية وإلى حضرة أساتذتنا ومؤلمين خصوصا مماجنgan Kiai Haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris wa abina wa ustadina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Husni Fatma Wijaya Al-Banjari wa nafa'ana bi ulumihim rahimahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bermuajahah kembali dalam rangka thalabul ilmi. Semoga niat hajat kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan Bapak Ibu, Akang Teteh, kajian rutin kita yaitu kitab hadis. Dibuka di halaman 52 ya. Halaman 52, hadis nomor 427 udah belum? 7 udah. Sekarang 28. 27 kan? 427 ya. 27. Sudah. Pak Ujang? Sudah katanya. Ibu-ibu yang mana? Ngiringan we cenah. Ayuhan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wallahu a'lam bimuradihi. Berkata pengarang kitab ini, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ayyuhan nas, wahai manusia. Kenapa manusia itu dinamakan an-nas? Karena notabene manusia itu adalah orang yang nisyan. Maka ulama mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, jadi itu karakteristik manusia, maka disebut namanya an-nas. Kemudian ada nama lain al-bashar. Al-bashar itu artinya kulit, karena memang manusia itu identik dengan perasa. Al-bashar ya, jadi perasa. Kemudian ada lagi nama-nama yang lain, itu merujuk kepada karakteristik manusia itu sendiri. Ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia, la tatamannau, janganlah kau berangan-angan
liqa'al adui, untuk berjumpa dengan musuh. Nah, jadi jangan pernah berharap berjumpa dengan musuh. Bahkan ada ungkapan selanjutnya, jika musuh bertemu jangan lari. Jika tidak ada musuh jangan dicari. Ketemu musuh jangan lari. Maka Rasul katakan jangan punya harapan berjumpa dengan musuh. Artinya berarti kita tuh hidup nggak boleh punya musuh. Ketemu si A, ketemu si B, anggap aja itu saudara. Was'alullahal afiyah, dan selalulah bermohon kepada Allah afiyah. Maka Rasul nggak pernah lepas doanya, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Itu doa Nabi, minta selalu afiyah. Apa afiyah? Yaitu sehat lahir dan batin. Fa idza laqitumuhum, tapi jikalau kalian berjumpa dengan mereka, apa kata Nabi? Fasbiru. Apa fasbiru? Sabar. Jadi kalau kita lagi jalan, lagi kemana-mana, jangan berharap ketemu dengan musuh. Tapi kalau ketemu dengan musuh, bagaimana? Sabar. Ya, ketemu musuh, maksudnya ketemu teman baud, sabar. Ketemu teman cici, nggak ngomong, sabar. Ketemu teman, kita senyum, dia nggak balas senyum, sabar. Itu kan karakter musuh tuh begitu. Ya. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annal jannata, sesungguhnya surga itu tahta zilalis suyuf, di bawah naungan pedang. Tuh artinya walaupun peperangan, walaupun memerangi musuh itu adalah ibadah, tapi jangan pernah berharap berjumpa dengan musuh. Allahumma munzilal kitab, ya Allah, zat yang telah menurunkan Al-Quran, wa mujris sahab, dan juga telah menjalankan awan. Jadi awan itu dijalankannya sama Allah. Wa hazimal ahzab, dan telah meluluh lantahkan musuh-musuh. Ahzab itu artinya barisan-barisan musuh. Ihzimhum, hancurkan mereka. Wansurna alaihim, dan tolonglah kami dari permusuhan mereka. Jadi segimanapun juga Nabi itu sangat paham terhadap umatnya, maka banyak notabene Rasul mendoakan umatnya biar akur, biar nyambung, biar jangan hidupnya punya musuh. Maka hidup tidak punya musuh itu nikmat, insya Allah. Kenapa? Karena hidupnya bebas, ke kanan, ke depan, ke kiri, selalu senyum, selalu bahagia. Coba kalau punya musuh, ya Allah, muka pantogesian kapanggih si eta, ya, ketemu di jalan gak mau nyapa. Kenapa? Karena musuh. Ya, mudah-mudahan di sini di Nito semuanya bersama-sama. Amin. Nggak ada yang musuh-musuhan, insya Allah. Terus, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi, iyyakum, hindarilah oleh kalian al-julusa 'ala turuqat, duduk-duduk di jalan. Tuh sing talongkrong di jalan. Paniyo pagawean urangnya nara ropi, nara longkrong. Kalau memang tempat ngopi jelas tidak mengganggu, ya, tempat kafe jelas, tempat nongkrong di situ rumah makan jelas. Tapi yang di sini dilarang adalah iyyakum wal julusa fit turuqat. Maksudnya duduk-duduk pinggir jalan. Tuh di jalan raya, ya, di jalan gang-gang rumah pansek aya tah ibu-ibu barejeng nyaliksik 7 tingkat. Itu kan di pinggir jalan, atau anak-anak muda pada nongkrong di situ.
Satu, ngaherinan jalan, nu kadua ngagokan orang lain. Giliran teu disapa ngambek, giliran disapa teu ngajawab. Da akam sih. Tahu akam sih? Anak kampung situ. Jadi belagu gitu kan. Masya Allah. Ini kata Nabi. Iyakum wal julusa ala turuqat. Hindari oleh kalian duduk-duduk di jalanan. Nggak boleh. Faqalu ma la bud. Bagaimana yang harus kami lakukan ya Nabi Allah? Innama hiya majalisuna tatahaddasu fiha. Sedangkan kami di tempat duduk itu berkumpul, bercengkrama, berkomunikasi, ngobrol. Nah, jadi di zaman Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang pada nongki. Ya, pada nongkrong, pada ngobrol gitu kan. Faqala, kata Nabi, fa idza ataitum illal majalis fa'atut tariqa haqqaha. Jika kalian memang tidak bisa lepas dari tempat ini, ya, nggak bisa ada tempat lain kecuali di situ, nongkrongnya di situ, majelis gibahnya di situ. Ya, majelis gibah namanya. Pan ngeunah ngomongkeun batur teh bari ngariung, euy, bari ngadahar kawaci, beuh ajib. Ya, ngomongkeun batur teh nikmat luar biasa. Ya, makanya nanti kita ada belajar tentang gibah. Jadi gibah juga ada macam-macam. Ada gibah wajibah, ada gibah mubah, ada gibah haram. Gibah wajib saat ada tetangga rumahnya dipakai tempat prostitusi, maka tetangga wajib menggibahnya. Kumaha wajib menggibahnya? Bilang sama RT. Pak RT, tuh rumah sebelah saya kayaknya tiap malam dipakai maksiat deh. Soalnya saya intip tuh tiap malam datang cewek bergilir, berganti, cowok berganti, berpasang-pasangan. Nih kalau begini terus nih RT kita hancur nih, warga kita rusak. Maka si tetangga yang menyampaikan itu namanya gibah. Karena gibah itu adalah menyampaikan keadaan orang lain. Tapi gibahnya jadi wajib. Kenapa jadi wajib? Karena itu memberikan dampak positif. Nah, jadi gibah itu juga boleh. Nah, seperti Ustadz boleh menggibah. Gibah artis, gibah ini segala macam. Kenapa? Selama tujuannya menyelamatkan umat. Gitu. Gibah mubah. Nah, mubah tuh boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja. Misalkan ada bencong, dandanannya cuman pakai lekbong, BH kemana-mana, bujur kemana-mana, lipstik kemana-mana, diomongkan, boleh. Gibah. Kenapa? Karena menyampaikan sesuatu yang keluar dari syariat Islam untuk menjadikan pelajaran. Ada lagi gibah haram. Aya jelema lewat, awakna teh muni gemuk kacida. Aya 250 kilo mah. Terus diomongkan ke orang teh, tinggali gereng ngadar kebo juga jelema eta. Nah, eta ngaranna gibah haram. Nah, kira-kira kita banyaknya yang mana nih? Kita gibahnya yang haram, yang gak ada kepentingan. Makanya kalaupun memang harus gibah yang ada kepentingan. Ya, insya gibah syariah. Wah, gibah syariah. Baik, terus. Fa'atut tariqa haqqaha. Maka kalian berikan jalan dengan haknya. Jangan mengambil jalan sehingga orang susah lewat, ya. Maka yang ngaji juga sama. Ini ngaji nggak boleh kita di sini. Mentang-mentang ahli majelis darah riuk didinya, sehingga orang mau masuk masjid nggak bisa. Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti pengajian di mana-mana nggak boleh, menghalangi akses tuh nggak boleh. Ya, nah, jadi ibu-ibu juga sama, kalau ngaji dimanapun, di masjid manapun, tempat duduk cari yang betul-betul tidak mengganggu orang lain. Maka Rasul sangat memperhatikan hidupnya jangan sampai mengganggu orang lain. Baik, terus. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma haqqat tariq? Apa itu hak-haknya di jalan? Maksudnya jangan sampai kita mengorbankan hak-hak di perjalanan. Qala, kata Nabi, haknya di perjalanan adalah satu, goddul basar. Apa goddul basar? Menjaga
pandangan, pan hese bari nalalongkrong teh lewat awewe colek babaturana. Wis ajib euy. Jangkung gitu ajib tah. Itu tinggali. Bujurna tuh tinggal. Nah, itu namanya gibah. Gibah kudu jadi kana gibah. Itu namanya melanggar hak di perjalanan. Dan notabene kalau yang nongkrong di jalan itu segala macam dilihat kan? Ya kan? Yang lewat segala macam itu dilihat. Yang kedua, waqaful adza. Haknya adalah menyingkirkan sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau memang kita harus nongkrongnya di jalan, singkirkan hal-hal yang kira-kira berbahaya. Misalkan ada beling, bahkan kata Nabi walau imatatil adza anitariq, walaupun cuman menyingkirkan duri di tengah jalan, itu juga sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kulit pisang disingkirkan. Ada batu yang kira-kira bakal menghalangi perjalanan orang, diambil. Itu hak di dalam perjalanan. Ieu mah pan ngahaja, kalah ka disimpen tali, jadi jelema ti soledat kakait. Apalagi disimpan minyak, disimpan air biar orang jatuh. Seuri disengserikeun, jatuh diketawain. Nah, itu namanya dosa. Nauzubillah min. Yang berikutnya, hak di perjalanan waraddus salam, yaitu menjawab Jadi kalau ada orang lewat, punten, mangga. Gitu. Di kadang-kadang punten cara ricing we. Gitu kan? Nah, di samping kita mendengar salam, jawab. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Saya pernah sampaikan kalau nggak salah. Saya dulu punya kajian rutin setiap hari Selasa malam Rabu. Setiap itu saya berangkat sebelum maghrib, setelah ba'da maghrib. Saya lewat melalui akses masjid itu gang-gang kecil. Di situ banyak okem-okem pada mabuk, nyekek botol gitu. Bagaimana? Tetap lewat. Punten Kang, nggak ada yang jawab. Mencekam buat saya. Kenapa? Ngeri. Ya segimana juga kita punya rasa takut, ya kan? Nggak mau mati konyol. Punten Kang, nggak dijawab. Saya ngajar, pulangnya masih nongkrong juga. Pada main gaple, itu okem-okem betato. Ya, saya punten lagi, punten Kang, nggak dijawab. Besoknya minggu depan saya ngajar lagi, punten Kang, nggak dijawab. Masya Allah. Tuh, pulangnya sama nggak dijawab. Pekan ketiga saya tetap beranikan diri. Punten Kang, mangga. Tuh, akhirnya ujung-ujungnya minta ujung-ujungnya dijawab. Mangga. Tuh. Artinya apa? Kebaikan itu terus lakukan. Lakukan aja kebaikan. Nanti orang itu akan tersadarkan dengan kebaikan kita. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita tuh melakukan kebaikan tapi pengen langsung instan dijawab kebaikan kita. Jangan begitu. Ya, makanya banyak orang berbuat baik nggak dilanjutin kebaikannya. Sebab kenapa? Berharap imbalan dari orang lain. Maka kita mau berbuat baik aja terus, insya Allah kebaikan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian wa amru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kebaikan. Wa nahyu anil munkar, yaitu mencegah dari itulah hak-hak daripada perjalanan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada pertanyaan dari konsep yang sudah disampaikan hadis tadi, atau mungkin langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Boleh. Ya mungkin malu ya, mereka nggak mau nanya, jadi dari yang kertas aja. Waalaikumsalam. Apabila kita membayar zakat, lalu sama penerima zakat tersebut uangnya dibelanjakan untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok, misalnya seperti beli pulsa, beli baju, jajan, nongkrong, itu gimana Pak Ustadz hukumnya? Terima kasih. Iya. Hukum bersodakoh, zakat itu masuk kategori sodakoh.
Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wa ibnis sabil wal gharimina fi sabilillah. Sedekah itu lebih spesifiknya adalah zakat. Walaupun zakat itu lebih spesifik lagi, ada waktu-waktu tertentu. Maka disebut namanya nisab. Nggak sembarangan kita ngeluarin zakat. Maka zakat itu secara general, secara umum dibagi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan hanya pada saat Idul Fitri. Dan itu harus menggunakan qutil bilad, makanan pokok. Makanan pokok Indonesia adalah dengan beras. Maka beraslah adalah alat untuk mengeluarkan zakat. Beda di zaman Nabi. Nabi zakatnya dengan kurma, dengan kismis, dengan gandum, dan dengan zabib. Ya, zabib itu anggur. Itu zakatnya di zaman Nabi. Kenapa? Karena di zaman Nabi nggak makan beras. Nah, jadi zakat ini tergantung qutil bilad. Qutil itu artinya makanan pokok di negeri itu. Kalau di Papua zakatnya nggak nasi, apa? Sagu. Nah, begitu. Jadi masing-masing ada zakatnya. Itu zakat fitrah. Zakat mal ada penghasilan, ada peternakan dan sebagainya. Itu juga ada nisab-nisabnya. Nah, pertanyaannya lebih keluar, bagaimana hukum saat kita mengeluarkan zakat, kemudian muzakinya atau mustahik zakatnya, penerima zakatnya mengambil harta kita digunakan untuk hal-hal yang bukan untuk hal-hal yang primer, tapi sekunder, seperti beli HP, pulsa. Orang yang sudah berzakat seperti Nabi, keluarkanlah tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Ini kadang-kadang mohon maaf kita udah zakat tapi tangan kirinya repot. Kumaha kamari sarung dipakai henteu. Kumaha kamari beas di dahar henteu. Jangan. Nah, jadi kalau sudah zakat keluarin, sedekah keluarin, udah jangan ada ditanya lagi. Ini kadang-kadang ngasih ustaz ditanya mulu. Ya Allah, ustaz, sendal yang kemarin dari saya dipakai enggak? Ya, lu mau ngasih atau enggak? Gitu, enggak boleh. Jadi kalau ibu udah sedekah sama saudara, sama tetangga, sama siapapun, udah tuh tangan kanan ngasih, tangan kiri lupain udah. Ini kadang-kadang tolong bilang ya besok di hari Jumat saya udah sedekah 5 juta buat masjid. Ya Allah, itu pamer atau zakat? Nah, makanya kalau sedekah, maka Rasul katakan shadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu akan memadamkan murkanya Allah. Gimana sedekah sembunyi-sembunyi? Ibu pesen GoFood, kirim buat orang tua. Datanglah ke orang tua makanan, sehingga orang tua bertanya-tanya, ini makanan dari siapa? Padahal dari kita, tapi kita ngumpet-ngumpet karena nggak mau ketahuan. Kirim makanan ke rumah Ustadz Isyam, nggak usah kasih tahu. Lah emang iya, nggak usah bilang-bilang. Itu namanya shadaqatus sirri. Walaupun ustadznya nggak tahu, tapi Allah maha tahu. Itu yang mahal. Maka ikhlas itu diantaranya adalah tidak terlihat oleh orang lain. Maka sholat sunat yang paling ikhlas adalah sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud sholat paling ikhlas? Karena notabene tahajud itu dilakukan sendirian dan tidak ada orang lain yang memandang dan melihatnya. Wa indan nasu niyam, saat orang lain sedang tertidur kita sholat dengan Allah dan berdoa, hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang paling ikhlas. Kalau yang begini-begini nih potensi riaknya ada, potensi ujubnya ada, potensi takaburnya ada, potensi sum'ahnya ada. Tapi bukan berarti ya udahlah gua nggak ngaji aja daripada gua riak. Itu udah riak. Repot kan? Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang yang sudah berzakat tapi dia tahu hasil yang dia berikan digunakan hal-hal yang tidak primer. Bagaimana? Nggak usah apa-apa. Udah, itu bukan urusan kita. Insya Allah. Baik, bagus. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapinya terhadap punya tetangga yang songong, Ustaz? Songong tuh artinya tukang nyanyi ya, singing ya. Dari beberapa kejadian sebenarnya dia juga kurang tanggap ya. Sampai 3 kali pada saat hajat dia pasang yang tenda gitu di depan pagar tanpa ada basa-basi dan sebagainya juga.
kita menyikapinya seperti apa gitu. Iya. Padahal kan harusnya tetangga kita tetap harus baik. Ya. Dan Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang kualitas imannya bagus sama Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetangganya. Tuh, itu hadis Nabi. Jadi tugas kita sama tetangga gimana? Muliain. Ustaz, tetangga kita ngeselin banget. Bahasa teteh tadi songong. Bagaimana solusinya? Ada dua. Yang pertama, ahsin ila man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat sama kita. Gimana caranya? Kita tetap tersenyum, kita tetap berbuat baik walaupun dia songong sama kita. Insya. Yang kedua, bagaimana kata Nabi? At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong sama orang sombong itu bernilai sedekah. Jadi kalau dia songong, gua songongin lagi, itu namanya sedekah. Nah, kira kita pilih yang mana kira-kira? Pilih yang songong ya? Ya terserah. Yang jelas ada dua pilihan kata Nabi. Mau yang pertama berarti ittiba'un Nabi, kalian mencontohku kata Nabi. Kalau kalian mengikuti yang kedua, kalian mengamalkan sunnahku kata Nabi. Subhanallah. Nah, dua-duanya boleh. Jadi kalau saya sih situasional. Situasionalnya apa? Kalau gue lagi adem, gue baikin dia. Kalau gue lagi nggak adem, gue songongin juga. Gitu. Ya, emangnya gue apaan? Ya gitu. Ya, jadi tergantung. Ya, dua-duanya dibenarkan. Insya Allah. Baik, ada lagi mungkin teteh? Pak Ujang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau membaca sholat itu biasanya kan di atau korban. Tapi sekarang itu kan banyak di setelah kita seperti kemarin tadi ini sedang itu berbuat apa? Baik. Sholawat. Hakikat sholawat itu kan innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Jadi hakikat sholawat itu mau sigohnya gimana, mau bentuknya bagaimana, mau bacaannya seperti apa, itu hakikat sholawat itu dibolehkan. Nah, muncul pertanyaan bagaimana kalau sholawat dimodifikasi. Ada yang pakai rebana, ada yang pakai organ, ada yang pakai musik-musik klasikal. Selama tidak merubah syariat, boleh. Seperti pakai rebana, gak merusak syariat, hanya untuk menghangatkan suasana. Pakai organ, boleh. Pakai musik-musik yang lain, boleh. Tapi kalau sudah berlebihan, iyyakum wal gulu. Ngap jadinya mic-nya. Iyyakum wal gulu. Hindarilah oleh kalian, yaitu al-gulu. Gulu itu artinya berlebihan. Seperti sholawatan, jojogedan, sholawatan, tari-tarian, itu namanya gulu. Seperti yang sekarang lagi viral, ada acara Isra Mi'raj, dihadiri oleh para ustadz ternama, tapi sebelumnya joget dulu di panggung antara ustadz bersorban dengan perempuan yang buka aurat. Nah, itu kan Islam. Maka Islam yang begitu namanya Islam al-gulu. Maka kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umatku nanti fi akhir zaman, yaitu di akhir zaman, namanya amatto. Amatto itu artinya orang yang berlebihan dalam beragama. Berlebihan. Makanya kata Nabi, khairul umur awsatuha. Pekerjaan yang paling baik adalah yang sedang-sedang saja. Nggak usah berlebihan dalam beragama. Pakai peci yang normal aja. Nggak usah yang 1 meter berlebihan. Iya beneran. Maulid standar aja, maulid itu marhaban. Bahkan disebutkan kata para ulama termasuk Imam An-Nawawi, maulid itu adalah yazkurullah, satu, berzikir sama Allah, wa qiraatul Quran, ya kan? Bahkan wa qiraatul akhbarin nabawiyah, menyampaikan kisah-kisah Nabi. Itu namanya maulid. Nah, sekarang nih banyak orang yang merusak citra Islam dengan mengatasnamakan Islam. Akhirnya apa? Hancurlah kredibilitas Islam di mata umat. Jadi yang merusak bukan orang lain, siapa? Orang Islam itu sendiri. Maka framingnya sekarang Ustadz cabul, kiai teu cereg, habaib gelo, ya kan?
Memang tujuannya untuk menghancurkan kredibilitas ulama. Jadi yang digede-gedein itu. Padahal itu semua nggak ada. Bahkan fitnah kejam sekarang hadir ke beberapa habaib, termasuk Habib Rifki Al-Idrus. Itu fitnahnya luar biasa. Masya Allah, beliau nggak begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masyarakat awam disuguhi dengan informasi dan media sosial sehingga kita terbrainwash, tercuci otaknya, geuleuh ka ustad, benci sama kiai. Bahkan masyarakat awam nggak mau mesantrenin anaknya di beberapa pesantren. Sebab kenapa? Takut anaknya nanti kayak Habib Ono, Habib kayak ustad ini, takut kayak kiai ini. Katanya cabul kiainya nggak bener. Tuh lihat, rusak nggak Islam? Yang rusak siapa? Yang rusak Yahudi, yang rusak Yahudi. Nah tujuannya apa? Supaya umat Islam gak suka sama Islam. Nauzubillah min zalik. Termasuk tadi pertanyaannya, bagaimana hukum sholawatan dengan musik-musik yang berlebihan? Boleh pakai rebana, musik boleh, tapi selama itu tidak menyalahi daripada syariat yang dibenarkan. Insya Allah. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita sedang sholat, sedang kita merasa pengen buang angin alias kentut, sebaiknya ditahan atau dikeluarkan? Terima kasih. Iya, bagus. Situasional ya. Kalau nahan kentutnya baru rokaat pertama, kentutin aja. Ya. Kalau nahan kentutnya baru di rokaat pertama, gimana? Kentutin aja. Batalkan maksudnya. Karena udah nggak mungkin, masih panjang nih urusan. Oh, baru rakaat pertama udah lagi imamnya Sabbihisma Rabbikal A'la. Yang ada kentut manten didinya. Ya, bagaimana? Keluar, batalkan. Tapi kalau udah di penghujung sholat, nih, udah rakaat keempat atau rakaat ketiga atau rakaat kedua subuh, bahkan imam udah tahiyat akhir, ya wayahna ditahan heula. Tahan tuh gimana? Ya tahan aja. Semampu kita nahan kentut. Kebayang gak sih? Murang mereng. Iya beneran. Tuh kata Bu Yahya begitu. Bu Yahya mengatakan bahwa tahan kalau memang di penghujung sholat. Gitu. Jadi kalau misalkan udah rakaat ketiga nih maghrib, mau kentut nih, tahan aja dulu. Nah, udah bacaannya udah kacau aja tuh. Udah tahiyat tuh. Ya nahan kentut. Gitu. Masih mending nahan kentut. Nahan coba. Yang ayam bucat didinya, nauzubillah min zalik gitu kan. Nah itu salah satunya. Baik, jadi situasional. Ya kalau teteh mampu nahan, tahan. Kalau nggak mampu, batalkan. Insya itu sholat wajib. Kalau sholat sunat gimana? Batalin, udah nggak usah mikir lagi. Kalau sholat sunat mah batalin. Seperti kemarin, ya, gitu. Ya kan sholat sunat. Ya imam juga harus ngerti fikih dong. Ya, saya juga kan ngerti. Kenapa saya kabur ya sholat sunat ini kan? Gitu. Tapi kalau sholat wajib, saya hujan-hujanin tuh. Gitu. Gitu. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya terkait keistimewaan bulan Rajab itu. Keistimewaan bulan Rajab ini apakah ada pada awal bulan Rajab atau ketika nanti yang ketika Rasul itu Isra Mi'raj itu 27 Rajab. Lalu apakah maksudnya amalannya itu yang baik itu apakah seperti kemarin kan awal Rajab itu ada yang berpuasa gitu. Ya, baik. Rajab termasuk salah satu 4 bulan yang ditulis oleh Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun. Inna lillahi wa inna ilaihi minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, loncat jauh namanya Rajab. Ya kan? Harusnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi Allah mengambil bulan yang istimewa di antaranya Rajab, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram awal tahun, dan Rajab. Bahkan Rasul menegaskan di dalam kitab Kanzun Nazah atau Nuzhatul Majalis, banyak sekali kitab yang mengatakan bahwa Syahrul Rajab Syahrullah,
Bulan Rajab itu bulannya Allah. Kemudian syahrus Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Wa syahrul Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi. Nah, dari pertanyaan ini, apakah bulan Rajab itu dari awal sampai akhir? Iya, karena Nabi mengatakan syahru itu artinya 1 bulan. Ya, 1 bulan. Enggak ada spesifikasi awal, tengah, dan akhir. Kalau Ramadan, syahrul Ramadan full 1 bulan, tapi Rasul memberikan 3, ulama memberikan 3 termin. Awaluhu rahmah, yang pertama 10 itu adalah rahmat. Wa ausatuhu magfirah, yang keduanya adalah ampunan, dan 10 yang terakhirnya adalah itqun minan nar. Tujuannya apa? Supaya kita lebih care terhadap hari-hari di bulan Ramadan. Begitu. Nah, begitupun dengan bulan Rajab. Apakah yang spesialnya di malam 27 Rajab? Setiap malam itu istimewa, tapi ada malam yang istimewa, yaitu malam Senin. Kenapa malam Senin jadi istimewa? Karena malam itu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Yaumil Isnin, yaitu malam Senin. Maka Rasul saat itu puasa. Kenapa? Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, lima tasumu? Kenapa Anda berpuasa?" "Yauma wulida fihi." Karena hari itu aku dilahirkan. Maka ada sunnah dijalankan saat kita namanya puasa Senin Kamis. Kenapa Kamis puasa? Karena menurut riwayat hari Kamis itu adalah seluruh amalan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi, malam 27 Rajab adalah malam yang lebih istimewa. Kenapa? Hari di mana malam itu diangkatnya baginda Nabi Muhammad SAW minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Maka malam itu jadi istimewa. Tapi secara keseluruhan malam-malam bulan Rajab adalah malam istimewa. Insya muncul pertanyaan berikutnya, amalan apa Ustadz? Amalan yang paling istimewa di bulan Rajab adalah memperbanyak istighfar. Istighfarnya apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Nggak bisa, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka min ni'matika alayya wa abu bidhabi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Udah tibang amin doang. Atau yang paling ringan, astagfirullahal azim. Lah tibang astagfirullah masa kagak bisa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah amalan di bulan Rajab. Baik, ada lagi mungkin? Ada yang mau nanya, cuman malu-malu ya gitu. Macam-macam. Masih panjang ini waktunya ke maghrib. Karena maghrib jam 6 lewat 15. Masya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama sih nyambung yang ditanyakan oleh Mbak Nina terkait dengan saat kita sholat ya, khususnya laki-laki nggak berjamaah nih, posisi kita berada di saf pertama. Nah, apakah itu mundur ke belakang? Apakah melalui di depan saf yang pertama untuk keluar ke jalan lagi atau kita mau mengeluarkan hajat ini? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hutang piutang. Ini kan kalau berbicara hutang piutang ini sangat ya kalau saya bicara ekstrim mengerikan gitu ya, sampai ketika kita sudah menjadi jenazah kan kalau ada hutang terhadap mayat ini tolong kita berikan itu ahli warisnya gitu kan, seperti itu. Nah, tetapi di dalam pelaksanaan hutang kita masih semuanya hidup, baik yang menghutangkan atau yang menghutang, ini kita tapi berkeinginan untuk mengikhlaskan gitu. Tetapi tidak ada ijab kabul, kita tidak berbicara terhadap yang menghutang itu, kalau itu saya bebaskan ya. Nah, maksud dan tujuannya supaya dia tetap membayar hutang itu, tetapi ketika dia akan membayar, baru kita bicara, sudah tidak apa-apa, tidak usah dibayarkan, dipakai aja sendiri, saya sudah ikhlaskan. Nah, itu bagaimana Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat berjamaah ya, ini ibaratnya begini. Tadi pertanyaannya, kalau kita lagi keadaan darurat batal, lewat depan atau mundur ke belakang?
Ya kalau lewat depan itu bisa aja. Kalau kondisi di belakang juga ada saf sholat. Ya, kalau di belakangnya saf sholatnya juga ada. Yang ngapain lewat belakang, gitu kan? Sama aja kan lewatin juga. Kalau lewat depan, ya situasional. Artinya apa? Kalau memang saf itu cuma satu, kita batal, ya mundur. Itu lebih baik. Nggak boleh, ngapain kita muter dulu ke sono, gitu kan? Karena kan saf belakang kosong. Nah pertanyaannya, kalau saf belakang itu sudah terisi semua, apakah kita ke belakang? Ya tergantung akses pintunya di mana. Kalau akses pintunya di depan, ya kita ke depan. Tapi kalau akses pintunya di belakang, ya kita mundur ke belakang. Berarti satu saf itu kita lewatin satu persatu. Ya walaupun ada kemakruhan. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan lebih baik menunggu 70 tahun daripada harus melewati orang yang sedang sholat. Maka ada namanya sutrah. Nah seperti itu namanya sutrah. Nah sutrah itu adalah digunakan bagi orang yang sholatnya di depan, yang berpotensi orang lewat. Maka kalau kita harus memaksakan sholat ketika halayak ramai, sholatlah di depan atau di belakang tiang. Nah seperti di sini itu sholat. Itu jadi sutrah permanen itu. Gitu. Makanya kalau ada orang lewat, itu ada sunnahnya menghalangi dengan tangan, gitu kan? Dihalangi. Ya gitu, supaya ngerti bahwa kita lagi sholat. Ini kadang-kadang enggak diangkat tangan kita. Diangkat tangannya, akhirnya ribut gelut dinyalain sholat, iya. Nah ini kan kadang-kadang nggak paham. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ya jadi situasional aja. Yang kedua, hutang piutang. Memang betul kata Nabi, ada iring-iringan jenazah saat itu. Di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah, dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Masyhur bi Usfuri, ada seorang jenazah digotong. Sahabat lihat. Sahabat nanya, wahai sahabatku, siapa dia? Oh dia ini si ini. Nah, tolong jauhkan dari saya. Kata Nabi, jauhkan dari saya. Jangan sampai dekat-dekat dengan saya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda kenapa anda ingin menjauh dari dia? Karena dia meninggal dalam membawa hutang. Artinya Nabi nggak mau nyolatin. Nauzubillah min zalim. Nah singkat cerita, bagaimana hukum orang yang punya hutang? Sampai meninggalnya pun harus dibayarkan, saking wajibnya. Nah pertanyaan kedua dari Pak Faisal, bagaimana hukum kita yang menghutangkan yang ingin membebaskan? Yaitu teknisnya mangga. Seperti tadi, bikin PHP dulu biar mikir dianya. Ya artinya apa? Memberi pelajaran sama dia tidak semudah itu. Artinya biarkan dia berusaha dulu untuk membayar hutang. Tapi kita udah berazam, sudah beritikad, sudah niat baik, besok kalau dia datang ke saya akan bebaskan. Nah bagaimana itu teknis yang pertama? Atau teknis yang kedua? Teknis yang kedua langsung aja telepon, Kang, kayaknya hutang yang Akang bismillah deh aneh bebasin. Gak apa-apa, udah ikhlas. Beneran Kang? Beneran. Yaudah minjem lagi dong, APA orang gitu. Nah jadi tergantung ya, situasinya mau yang bagaimana. Mau yang pertama silakan. Tujuannya adalah litarbiyah, untuk mendidik. Nah, kalau yang kedua membebaskan, ya udah karena kita memang ya udahlah karena kita pengen bersih aja. Ternyata ada satu dalil yang mengatakan orang yang berhutang itu akan dosa, tapi orang yang mengikhlaskan hutang itu jaminannya surga. Pilih yang mana? Oh, orang pilih dibebaskan nantinya. Sekali lagi, orang berhutang itu tapi orang yang membebaskan orang yang berhutang itu jaminannya udah nggak pakai lama lagi, udah langsung masuk surga. Masya Allah. Ya, siap. Jadi kalau ada teman tetangga punya hutang timbang 10.000, timbang 50.000, timbang 100.000, udah bebasin lah. Ya kecuali kalau 1 miliar, 100 juta, 50 juta tuh mikir juga kita yang bebasin. Tapi beneran, Masya Allah. Saya mohon tahadus binikman nih. Saya pernah berhutang waktu itu. 10 juta. Subhanallah, itu jamaah saya baiknya luar biasa. Ustadz, bismillah, itu yang 10 juta saya bebaskan. Saya niat bil barakah kepada Ustadz. Masya Allah. Tahu setelah membebaskan, hidupnya tambah maju, usahanya tambah maju. Berkah begitu. Akhirnya apa? Ya terus begitu, maju. Karena berkah membebaskan. Apalagi tiap hari didoain, ya Allah mudah-mudahan berkah begitu. Kan senang banget kita dibebasin 10 juta. Nah, iya. Amin ya Rabbal. Nah, makanya ibu-ibu kalau pengen kaya, pengen dapat rezeki yang tanpa diduga-duga, berikanlah sesuatu yang tanpa diduga-duga kepada orang lain. Ya,
saat orang lain bahagia karena mendapatkan sesuatu yang tanpa diduga-duga, maka bersiaplah bahagia karena Allah akan menghadirkan sesuatu yang tanpa diduga-duga. Kuat hari ini. Ya, gitu ya, atau status poe Senin gitu. Apa coba tadi? Tuh, tenyahonya, Masya Allah. Berikanlah kebahagiaan kepada orang lain dengan memberikan sesuatu yang tanpa diduga-duga. Tukang parkir saya kasih 50.000. Itu rizki yang tanpa diduga-duga. Gak mikir dia dikasih duit 50.000. Tapi maka kata ulama, bersiaplah engkau akan diberikan rizki dari Allah yang tanpa diduga-duga. Iya. Saya mohon maaf tahadus minimal. Kalau ngasih tuh di Masjid Agung tuh setiap lewat saya ke situ, saya kasih 20.000, saya kasih 10.000, saya kasih 50.000. Rizki yang tanpa diduga-duga. Saya ceramah, tiba-tiba dapat amplop, ya Allah 5 juta. 50.000 diganti 5 juta. Padahal saya lihat konsep di lapangan biasa-biasa aja. Tuh tahadus minimal. Makanya kalau kita membahagiakan orang lain dengan sesuatu yang tanpa diduga-duga, maka siap-siaplah kita akan diberikan oleh Allah sesuatu yang tanpa diduga-duga. Masya Allah, tuh senang banget tuh. Saya di bagasi ada pisang, ada jagung, ada pepaya. Saya nggak mikir tuh pisang mahal, pepaya mahal dari jamaah. Saya bilang ya udahlah, Pak, ini bawa nih tuh pisang. Nih pisang bawa, tuh ya jagung bawa, nih pepaya bawa, dibawa sama dia. Nyampe rumah tuh jamaah bilang, Ustaz, ini pepaya Bangkok mahal banget harganya, manisnya luar biasa. Jagungnya mahal juga segala macam. Tahu nyampe rumah datang orang bawa pepaya, bawa pisang, bawa jagung yang sama. Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya Sayyidina Ali kan sama Siti Fatimah begitu. Pernah dengar ceritanya kan? Kayaknya raho ini. Yang Siti Fatimah ngidam pengen buat delima. Itu udah berkali-kali itu bejibun, Masya Allah, kagak paham-paham juga. Ya kan? 1 delima Sayyidina Ali berikan, Allah turunkan 10 delima dari surga. Nah itu udah jelas, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh. Nah kembali lagi kepada hutang. Kalau memang pengen dapat rezeki yang tanpa diduga-duga, berikanlah kebahagiaan kepada orang lain yang tanpa diduga. Coba aja panggil tuh tukang sampah. Pak, sini Pak. Kasihin besek, kasihin parcel buah. Wih, cakep itu. Siap-siap Allah kirimkan berbagai macam makanan yang Allah datangkan buat kita. Beneran. Insya Allah. Baik, ada lagi mungkin? Saya mau bertanya terkait kita berjamaah di keadaan yang di saya itu di lingkungan itu kan banyak anak kecil yang sholat ikut berjamaah. Namun ketika ingin mengkondisikan anak kecil itu, kita mengkondisikan anak kecil itu kadang yang dewasa, yang anak kecil, dewasa, anak kecil. Namun saya pernah mendengar itu kalau anak kecil itu memutus saf, itu seperti apa maksud dari memutus saf itu? Apa karena dia belum balik atau belum sunat? Atau misalnya udah balik tapi belum sunat, itu gimana juga gitu, bingung gitu. Maksud dari yang memutus saf itu seperti apa? Ya. Luruskan, wastaqimu, rapatkan, wasuddul khalal, ya, wasuddul khalal itu artinya isi yang kosong-kosong, ya. Kemudian apa? Jangan ada yang bengkok-bengkok, isi yang kosong. Nah kemudian diisilah pertanyaannya dengan anak-anak kecil. Pertanyaannya, apakah anak kecil ini memutus saf? Secara hakikatnya sebetulnya tidak memutus saf. Karena saf itu patokannya adalah kerapatan saf. Mau anak kecil, mau anak dewasa, mau orang tua, kalau saf itu rapat, itu sah sholatnya. Nah pertanyaannya, litarbiyahnya anak kecil itu jangan berada di saf-saf yang rawan. Khususnya adalah di saf pertama. Kenapa? Karena saat imam itu ada conditional accident, ataupun ada hal-hal yang tanpa di luar dugaan, maka yang di belakang imam inilah yang harus menggantikan. Kebayang dong kalau yang di belakang itu anak kecil, apa yang mau dia perbuat? Oh geningan kunaon imamnya ngajongklok gitu kan. Nah maka yang maju adalah orang-orang yang paham agama.
Nah, jadi anak kecil di mana? Bukan mendiskreditkan, anak kecil tuh dialokasikan di belakang. Kenapa? Karena secara hukum dia belum wajib untuk menjalankan ibadah salat. Apalagi kalau anak kecil tadi bawa pempes atau bawa najis, apalagi belum disunat dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kesimpulannya anak kecil itu apakah memutus saf secara umum? Memang tidak, tapi lebih baik itu tidak berada di saf-saf yang utama. Jadi kalau misalkan saf pertama itu bapak-bapak semua, bapak-bapak juga di yang betul-betul ya, yang betul-betul sehat dan sebagainya. Insya Allah. Baik, ada lagi mungkin tadi Teteh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang tadi kata Pak Ustaz membebaskan, itu harus ada ijab qabulnya atau bagaimana? Baik. Segala sesuatu itu ada akadnya. Nah, maka lebih baik kalau bisa biar jadi kegembiraan buat orang yang berhutang, lebih baik diungkapkan. Nah, diungkapkan tuh datengin, Assalamualaikum Teh, saya udah niat, udah minta sama Allah, insya Allah saya ridho, hutang yang Teteh lakuin sama saya udah bebasin. Tuh ikrarkan, jangan didiemin aja ya. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Ikrarkan ke ahli warisnya. Nah, jadi ikrarkan ke anaknya, keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saat jenazah itu mau dikuburkan, itu kan disuruh datang kepada ahli waris untuk mengikrarkan atau untuk menyampaikan perihal hutang piutang. Apakah dia punya hutang atau tidak, atau mau dibebaskan atau bagaimana, silakan datangi ahli waris. Nah, jadi datangi ahli warisnya. Assalamualaikum, saya Bapak Anu atau saya Ibu Anu, saya dihutangkan oleh almarhumah, maka mulai saat ini saya bebaskan hutangnya. Tuh, keluarga udah aman. Insya Allah. Jadi kalau bisa ahsannya diikrarkan. Baik. Ada lagi mungkin terakhir sebelum kita tutup kajian kita. Sekarang pukul 6:12, kurang lebih 3 menit lagi. Kalau tidak ada? Oke, siap. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya pada banyak hutang di sini ya. Bagaimana kalau hutang piutang itu tidak dibebaskan dan kita sampai kapanpun gitu. Kejam ya, kejam. Istilahnya gitu loh Pak. Kita masih berharap hutang itu akan kembali gitu kepada, soalnya kalau dilihat dari para ahli warisnya itu kan orang yang bukan tidak mampu untuk membayar gitu. Iya. Soalnya jumlahnya juga lumayan gitu. Lalu amalan apa Pak Ustaz? Amalan menarik orang biar bayar utang ya. Gampang itu, panggil aja Matel ya. Panggil debt collector ya, Indonesia. Begitu saja Pak Ustaz. Iya. Terima kasih. Baik. Ya, waalaikumsalam. Ya, kembali kepada penghutang, bebas. Ya, yang menghutangkan bebas. Mau dibebasin mangga, mau ditagih mangga, mau dibiarin mangga, atau mau ditunggu sampai kapanpun ya mangga. Tergantung kita. Gitu. Kalaupun pertanyaannya, adakah amalan supaya meluluhkan hati orang bayar hutang gitu? Agak repot juga ya, karena kalau kita mengandalkan amalan, ujung-ujungnya kagak kewujud, nanti kita nyalain amalan ya. Nih amalannya kagak mujarab nih, nih tetangga gua kagak bayar utang gitu kan. Nah, jadi kembali lagi, ulama mengatakan kalau ada orang punya utang, maka kita berkewajiban untuk mengingatkan. Nah, karena mengingatkan ini juga menyadarkan orang bahwa hutangnya harus dibayar. Nah, yang kedua, kalau mau dibebaskan. Kalau tiga, ya ditunggu saja tanpa diperingatkan, biarin aja. Gitu. Insya Allah. Jadi masing-masing kembali kepada kita. Adapun amalannya, ya ibu baca aja pelet-pelet gitu ya. Ya gitu. Ya banyak lah kalau mau kita ngamalin. Ada hasbunallah, ada istighfar, ada bismillah, ada sholawat gitu kan. Macam-macam lah. Gitu ya. Jadi tidak ada penghususan
amalan nanti viral, amalan nagih hutang, wah gitu. Kalau amalan pelunas hutang banyak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal. Tapi kalau amalan menarik orang biar cepat bayar hutang, nah, itu ada juga. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni gitu. Nah, itu peletnya begitu ya, biar orang datang sama kita. Insyaallah. Yang kurang puas hubungi nomor WA di bawah ini ya. Baik. Atur nuhun, sudah azan, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna jami'an husnal khatimah. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.